Selama ini, program kerja yang kami jalankan, pertama, pengembangan pertanian organik, yaitu menanam tanaman sayuran organik di seputaran gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Karang. Dan juga kegiatan pengembangan peternakan bagi penyandang disabilitas. Yang ada sudah 2 tahapan. Yang pertama, melibatkan 10 orang penyandang disabilitas, dan tahapan kedua melibatkan 20 orang penyandang disabilitas. Dan juga pelatihan pembuatan pupuk vokasi yang melibatkan semua umat yang ada di Paroki Santo Fransiskus. Yang keempat, yaitu kegiatan pengembangan sorghum dan juga tanaman kelapa. Karena itu yang pertama itu program pengadaan bibit babi untuk dibagi kepada kelompok. Kalau perkembangan kalau untuk ternak babi ini hasilnya sudah. Jadi dari 10 ekor ternak babi dengan 2 yang bicara, 8-nya itu sudah bisa menghasilkan uang. Kemudian yang kedua ada juga program penanaman hortikultura dan pembuatan pupuk vokasi. Ini sudah terlaksana semua. Dan ini sangat ditanggapi serius oleh umat yang diutus dari setiap wilayah begitu. Dan hasil dari pupuk vokasi ini juga sudah diuji. Dari program ekonomi berkelanjutan itu pertama kali ada upaya untuk pemberdayaan umat dengan UMKM gitu. Sehingga dibangunlah lapak-lapak untuk berjualan hari Minggu setelah misa. Kemudian yang kedua adanya tumpukan lahan di kebun paroki yang dikembangkan oleh PC untuk pertanian organik. Ketiga, paroki melalui PC sudah menggelontorkan bantuan berupa anakan babi sebanyak 30 ekor pada tahun ini. Anakan babi itu bantuan itu sudah bergulir. Jadi lalu di samping itu sebagai upaya juga untuk menggeliat, untuk menggerakkan UMKM itu, paroki juga sudah membangun satu kafe di Stasiun Kenda yang diharapkan ke depan umat berminat untuk mengelola itu. Kalau kesan dan dari umat-umat, mereka sangat mendukung dengan program yang ditawarkan. Karena dengan program-program terlebih pelatihan pembuatan pupuk organik dan juga pengembangan babi sangat dirasakan karena melibatkan penyandang disabilitas. Kaum disabilitas merasa bahwa mereka diterima di masyarakat. Selama ini menepis penilaian bahwa mereka itu kaum terbuang. Dengan adanya program dari gereja, mereka merasa mereka diterima dan mereka sangat mendukung dan menerima dengan baik program tersebut. Dengan melihat partisipasi umat yang begitu tinggi dalam menyambut program ini yang menjelaskan membantu yang kedua, terus terang keadaan keuangan di paroki ini kan amat sangat terbatas. Dan mungkin ini yang harus diterobos, bagaimana mencari terobosan-terobosan baru nanti sehingga Dewan punya dana untuk kembangkan paroki ini. Dampak dari sosialisasi, semua program yang ditawarkan oleh PSE diawali dengan sosialisasi. Karena dengan sosialisasi membuka wawasan mereka apa sebenarnya yang dikerjakan oleh PSE. Kami punya kelompok tani, kami mendapatkan pelatihan antara lain pelatihan pembuatan pupuk organik, pupuk vokasi. Di kelompok tani kami kebetulan masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan demi ekonomi berkelanjutan itu sendiri. Antara lain mungkin diperbanyak pelatihan-pelatihan menyangkut pertanian. Terus mungkin kami saat ini membutuhkan benih atau berbagai macam jenis sayuran yang bisa kami tanam ke depannya. Terus mungkin juga tidak kalah pentingnya kami membutuhkan alat-alat pertanian demi penunjang keberhasilannya ekonomi berkelanjutan. Manfaatnya jadi yang pertama mengembangkan ekonomi para disabilitas, yang kedua disabilitas dimanfaatkan. Karena apa? Pandangan masyarakat selama ini tidak tahu para disabilitas. Tetapi gereja membuka mata kita membuka mata untuk memberdayakan para disabilitas. Dengan menerima bantuan ini kita sangat antusias sekali dengan program ini yang dijalankan ini adalah sosialisasi bagi para calon penerima. Setelah mereka mendapat sosialisasi dari pastor paroki di bawah bimbingan Ibu BPL, pendampingan Ibu BPL, mereka tahu manfaat dari bantuan kami yang diterima. Terima kasih. Kebetulan data yang kami rampung dari stasi Batu Alus, stasi Kenda, dan kalau kita lokal di pusat ini, jumlah disabilitas yang terdaftar 164. Walaupun banyak juga yang belum terdaftar, harapannya dari semua yang terdaftar maupun yang belum terdaftar ini
semuanya nanti mendapat pilihan untuk mendapatkan babi sama babi dia. Lalu yang berikut usulan juga, kalau bisa karena ada babi misalnya dari bantuan pertama dari para pengamat 10 ekor babi yang mati 2 karena bencana. Harapannya dan permintaan dari para disabilitas kalau bisa nanti mereka yang babinya mati itu tidak dia. Harap bukan sekarang. Saya menyambut bantuan ini segenap sukacita karena memang babi ini sangat mungkin sekali saya bisa mendengar tentang kasusnya babi. Nah, mungkin ini adalah jawaban dan doa dan harapan saya kepada Tuhan sehingga pihak Merauke memberi bantuan ini kepada anak saya yang kebetulan dia difabel dalam kategori autis. Ya, kebetulan sebelum dua kali ya kan dapat sosialisasi sebelum pembagian anak babi ini 2 kali. Yang pertama mengenai kesiapan kandang memelihara babi. Jadi kita benar-benar mempersiapkan kandang yang baik dan nyaman. Saya mendengar bahwa akan ada tahap kedua pembagian anak babi dan usul saya semoga tidak hanya terbatas pada tahap kedua ketiga tetapi akan seterusnya. Saya sangat merasa terbantu sekali benar-benar memenuhi mimpi dan harapan saya untuk memelihara babi. Jadi penting dari program ini menjawab kebutuhan iman program yang baru kegiatan yang sudah dijalankan selama ini ada dari pembuatan pupuk organik dan ternak badak. Dampaknya dimana adanya program ini ubah masyarakat terbantu pendapatan ekonominya ubah kemudian dari pertanian dari kelompok tanian ada hasilnya yang langsung dinikmati akan dikonsumsi oleh teman dan warga, tetapi selebihnya juga ada yang sudah dijual. Iya, sangat erat kaitannya karena kegiatan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta ini untuk kehidupan manusia. Pertama, kami sudah menyediakan laptop ini untuk ini, dan yang kedua kita pasar, dan yang ketiga yang sudah berjalan kemarin itu DTA dari nanti persoalan DTA. Turnamen DTA yang kita selenggarakan beberapa waktu lalu. Dampaknya itu sangat terasa bagi umat, khususnya di sekitar area pertanian di tempat ulang itu dilaksanakan. Misalnya ini kan usaha mereka atau saya menganggap usaha mereka lakukan itu pemasukan manajemen ini itu dengan adanya event seperti itu dan event itu mendatangkan banyak orang. Jadi dari situ bisa mendapatkan. Kita juga menawarkan bahwa bukan hanya di gereja, bahwa di lingkup kegiatan ekonomi juga kita bisa mengajukan Tuhan bahwa Tuhan betul-betul ada juga kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam hasil yang sudah kita peroleh tentunya berdasarkan program yang sudah kita buat di awal tahun menerjemahkan para syarat kesukupan, tahun ekonomi berkelanjutan, banyak hal yang kita buat, sosialisasi dari tingkat paroki sampai KDD, kemudian juga hal praktis yang dibuat, kita buat lapak untuk umat bisa memanfaatkan di sekitar gereja, ada kegiatan juga bazar buat untuk mengasisi Karot Cup, kemudian pertanian organik, dan juga hal yang mungkin menjadi fokus kali ini adalah kita mengeluarkan 32 angkat babi untuk umat, sebagian dari Rocky, sebagian juga dari KBI dan dari PC kami. Dampak dari sosialisasi yang dilakukan, salah satu hal yang penting adalah membangun hubungan antara kita sebagai gembala, sebagai paroki dengan umat, sehingga mereka menyadari bahwa kita peduli dengan kehidupan mereka. Dan itu kita mulai dari tingkat paroki sampai tingkat KBI, sehingga memang ada sedikit kedekatan, mulai terbangun yang namanya saling memahami dalam komunikasi itu dan juga nampak dalam tanggapan umat di kegiatan-kegiatan tertentu berkaitan dengan program yang sudah dijalankan selama itu. Tentunya mereka merasakan bahwa kita bergerak bersama tidak hanya dalam iman tapi juga dalam bagaimana menolong bersama mengenai